Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, hari ini Minggu 2 Oktober 2022 ya. Oke, terjadi berita duka, terjadi sebuah tragedi ya di Kanjuruhan di Malang. Sepak bola antara Arema dan Persebaya menelan korban kurang lebih ya 127 orang kurang lebih ya, dan ini banyak, ini sangat banyak. 127 orang itu sangat-sangat banyak, dan ini tragedi kemanusiaan yang sangat besar, sangat dahsyat. Saya mengucapkan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga arwahnya adik-adikku diterima di sisi Allah, dan semoga husnul khotimah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran ya, diberikan rezeki, diberikan hikmah yang besar oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya bergulir bola salju liar ya, bergulir isu ya, opini masyarakat berkembang kemana-mana. Nah, saya mencoba merangkum ini, beberapa sumber saya rangkum ya. Saya tinggal baca saja. Saya sudah berusaha mencari narasumber untuk saya undang di podcast, tapi sampai detik ini belum berhasil. Ya, jadi saya langsung fokus saja biar tidak makan durasi. Saya akan baca beberapa berita, setelah itu nanti kita komentari, insya Allah begitu ya. Ini ada beberapa berita yang sudah saya siapkan, dan ada foto-foto, ada beberapa video juga adik-adik kita, anak-anak kita yang tergeletak ya, tidak bernyawa. Oke, nanti kita komentari. Saya baca dulu beberapa berita dulu. Ini yang pertama, penggunaan gas air mata di Kanjuruhan melanggar aturan FIFA ya. Kompas.com. Ya, laga Arema FC vs Persebaya Surabaya di ajang Liga 1 2022-2023 memakan korban jiwa. Supporter turun ke lapangan setelah laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Sabtu tanggal 1 bulan 10 2022 kemarin berakhir. Tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 ya dari Persebaya. Ini kita kompilasikan beritanya, nanti baru kita simpulkan ya. Saya baca-baca dulu, karena menurut beberapa kesaksian langsung lapangan, langsung orang-orang yang di lapangan dan berbagai macam sumber, itu apa sih istilahnya, tidak ada supporter dari Surabaya, tidak ada bonek dari Surabaya. Kurang lebih seperti itu, tapi itu nantilah, kita baca dulu ini ya. Ini kan ada tulisan, jadi ada berita-berita dipelintir. Berita yang di media mainstream itu sudah salah kaprah. Nah, nanti kita analisa lebih lanjut. Saya tak baca berita ini. Coba, tindakan supporter Arema itu tak lepas dari kekalahan Singoedan 2-3 dari Persebaya Surabaya. Pihak keamanan kemudian mencoba mengamankan para pemain terlebih dahulu sebelum menguasai massa, mengurai massa. Kemudian tembakan gas air mata dilontarkan guna mengurai massa yang turun ke lapangan. Akan tetapi lontaran gas air mata tersebut harus dibayar mahal. Supporter mengalami sesak napas dan tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan. Lebih buruk lagi, gas air mata tersebut memakan korban yang hingga artikel ini ditayangkan masih belum dikonfirmasi jumlahnya. Dalam aturan FIFA terkait pengamanan dan keamanan stadion FIFA ya, ini kayak community yang apalah, organisasi terbesar sepak bola gitu ya. Ini Stadion Safety and Security Regulation, penggunaan gas air mata nyatanya tidak diperbolehkan. Lebih tepatnya tertulis di pasal 19 soal pengamanan di pinggir lapangan. Jadi ternyata nggak boleh ya pakai gas air mata. Jika mengacu pasal 19B tersebut,
pihak keamanan laga Arema dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan melanggar aturan FIFA. Penembakan gas air mata salah satu penyebab puluhan jiwa tewas di Stadion Kanjuruhan. Stop kompetisi atas dasar kemanusiaan. Bla 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 bla. Efek dari gas air mata mulai bereaksi ketika terpapar ke kulit, terutama kulit wajah dan mata. Mereka yang terpapar gas air mata akan merasa nyeri dan pedih. Ya, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LPI ya, ulah polisi ya, polisi berulah lagi. Berduka, tragedi terbesar sepak bola paling mengerikan. Tidak ada tiket untuk bonek. Ternyata saat tragedi kerusuhan Kanjuruhan Malang, tidak ada penonton supporter Surabaya. Semua penonton supporter dari Arema Malang. Nah, ini beritanya. Oke, tidak ada tiket untuk bonek. Ternyata saat tragedi kerusuhan di Kanjuruhan Malang, tidak ada penonton supporter Persebaya. Semua penonton supporter Arema Malang. Tembakan gas air mata ke tribun Stadion Kanjuruhan diduga menyulut petaka. Instagram Polres Malang diserbu. Ini beritanya ya. Suaramalang.id. Akun media sosial Instagram Kepolisian Resort Malang diserbu warganet. Banyak yang menuding polisi jadi penyebab kericuan usai pertandingan Liga 1 mempertemukan Arema dan Persebaya Malang di Stadion Kanjuruhan Kepanjen, Kabupaten Malang. Bla 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 bla, saya percepat aja. Oke, akun Instagram Polres Malang jadi sasaran kekesalan warganet lantaran insiden kericuan usai derby Jawa Timur disinyalir akibat tembakan gas air mata ke tribun penonton. Padahal tribun yang penuh penonton itu juga tidak sedikit. Aremania, julukan supporter Arema, mulai wanita hingga anak-anak. Tribun nggak ngapa-ngapain, kenapa ditembak gas air mata? Itu yang buat kita marah dan nggak terima. Di situ padat banyak wanita dan anak-anak kecil, tulis akun Instagram.ra. Ngawur sampean Pak, kok isoe nembak gas air mata? Padahal aturan FIFA melarang penggunaan gas air mata di stadion. Mosok lali kejadian 2018, tolong tanggung jawab, sahut akun @adri bla bla bla. Banyak korban bukan karena ikut membuat kericuhan, tapi masih bertahan di stadion dikarenakan penuh sesak untuk keluar dari stadion. Dengan gas air mata itu yang membuat suasana menjadi mengkhawatirkan dikarenakan korban seperti wanita dan anak kecil terkena imbasnya. Oke, seperti diberitakan Arema kalah dari Persebaya dengan skor 2-3 pada liputan Liga 1 musim 2022-2023 di Stadion Kanjuruhan Kepanjen ya. Usai peluit panjang dibunyikan tanda pertandingan berakhir, sejumlah Aremania memasuki lapangan untuk meluapkan kekecewaannya bahkan kalah dari rival. Tak lama kemudian aparat menembakkan gas air mata untuk ke arah tribun penonton. Akibatnya ribuan supporter yang masih memenuhi tribun panik menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi yang terhimpun, terdapat puluhan korban meninggal dunia akibat insiden tersebut, termasuk dari pihak kepolisian. Namun data tersebut belum bisa dikonfirmasikan bla 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 bla. Sebentar ya. Tragedi maut saat ricuh Arema, ini beritanya banyak sekali. 127 orang meninggal dunia. Silakan Anda searching di internet, di Google, di YouTube, di mana-mana beritanya ada. Cuman kadang-kadang ada media yang memelintir-melintir ya, tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Tapi gini kesimpulan ya dari beberapa sumber yang saya terima. Kalau salah mohon dikoreksi ya. Kalau saya salah, ini opiniku ya, ini pendapatku. Pertama, tidak ada supporter bonek ya. Jadi korban yang meninggal itu
99% itu orang Malang semua, Aremania semua. Tidak ada supporter boneknya. Itu sumber yang saya terima. Kalau salah saya dikoreksi ya. Nah, yang kedua, sebenarnya sumber masalah intinya adalah gas air matanya itu. Ini yang sangat disayangkan oleh warga, oleh masyarakat, oleh netizen. Ya, ngapain pakai gas air mata? Seandainya polisi tidak menembakkan gas air mata, tidak akan ada korban sampai ratusan seperti ini. Ya, bahkan saya dikirimi voice note, ini sudah viral di Kota Malang. Saya nggak tahu suaranya siapa dan saya cari orang ini, tapi sampai detik ini saya syuting, saya belum ketemu sama orangnya. Mudah-mudahan setelah video ini tayang, monggo saya siap mengundang narasumber siapapun, boleh penonton langsung yang waktu itu jadi saksi hidup atau ada di situ ya, atau mungkin boleh Aremania atau boleh panitia atau boleh siapapun yang berkompeten di ranah ini. Saya ingin mengundang Anda ya podcast sama saya supaya kita ini sebagai rakyat tidak menerima informasi yang simpang siur. Bagaimana kejadian sebenarnya. Tapi intinya saya ya pribadi di luar itu semua sangat disayangkan. Lagi-lagi dunia olahraga ya, khususnya sepak bola tercoreng ya dengan memakan korban sedemikian banyaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa ambil hikmah dari ini semua, insya Allah. Saya tunggu ya. Saya tunggu narasumber siapapun, saya tampilkan nomor narahubung. Silahkan hadir di studio GN 13. Kita sampaikan berita yang sebenar-benarnya itu bagaimana kejadiannya. Ya, kalau kita lihat kronologinya itu sudah diketahui tadi ya bahwa Arema Malang itu kalah ya dari Persebaya, skornya 2-3. Ya. Kemudian setelah usai ditiupkan peluit panjang itu tampak ini ya, ini kalau kita baca berita ya, sejumlah Aremania itu kan memasuki lapangan untuk apa istilahnya itu meluapkan kekecewaan. Betul. Karena kekalahan itu ya. Nah, kemudian tidak lama kemudian ini aparat menembakkan gas air mata untuk menghalau penonton itu, tapi tadi kok malah ke arah tribun penonton. Tribun, betul. Nah, akibatnya tadi ada ribuan supporter yang ada di situ kemudian berdesak-desakan bagaimana cara untuk menyelamatkan diri dari gas air mata itu. Udahlah, terinjak-injak. Saya nggak bisa membayangkan itu kira-kira, waduh, macam mana kondisi macam itu, ya kan? Belum lagi kalau ada anak dan juga wanita kan di situ. Nah, intinya saya ingin menyatakan rasa prihatin dan juga mengutuk ya tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan Malang itu. Dan ini benar-benar saya katakan sebagai tragedi kemanusiaan. Karena apa? Ini tidak hanya 1-2 mas korbannya itu. Betul. Saya bahkan mendengar berita kabar terakhir yang beredar di WA grup itu sudah mencapai 150 lebih orang yang meninggal. Dan ini akan berkembang karena masih banyak juga yang dirawat. Dan kondisinya juga parah begitu ya. Nah, saya dalam hal ini perkenankan untuk menyatakan ya bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban, baik dari masyarakat umum maupun kan ada dua aparat kepolisian itu. Masya Allah ya. Prof, bagaimana Prof melihat tinjauan hukum di kasus ini, Prof? Yang jelas ada fakta hukum. Terbunuhnya banyak orang, kan itu fakta hukum. Terbunuhnya banyak orang secara bersamaan di situ. Nah, ini kan berarti ada korban. Kalau ada korban berarti patut diduga itu ada pelaku yang dalam ini terlibat di situ. Kan tidak mungkin kecuali orang bunuh diri ya, itu namanya dia korban tapi ya pelaku ya. Iya. Tapi ini mereka nggak mungkin lah itu melakukan bunuh diri. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita telusuri adalah di situ apakah ada unsur kesengajaan ataukah karena kelalaian. Sengaja apalagi lalai pun itu juga bisa dipidana, Mas.
Jadi Oke, baik. lalai saja itu dapat dihukum, ya, apalagi dengan sengaja. Nah, siapa yang terlibat? Itu Ya. berarti ada panitia, ada pihak PSSI, ada keamanan dalam hal ini polisi, dan juga mungkin bisa dilacak kembali. Adakah di situ ada penyulut kerusuhan misalnya terjadi di situ? Nah, jadi ini dari sisi hukum memang ini ada fakta hukum orang terbunuh dan ada korban, berarti ada pelaku. Dan pelaku inilah yang kemudian harus Betul. diusut tuntas. Tadi saya mendengarkan Ya. komando ya dari Pak Presiden Jokowi juga meminta supaya Kapolri, ya kemudian juga Kapolda setempat, kemudian berbagai pihak yang terlibat di situ harus bertanggung jawab dan mengusut tuntas. Nah, dalam hal ini saya kira kok dari sisi hukum, Mas, ini karena melibatkan sudah Ya. ratusan korban ya, saya kira perlu juga dibentuk namanya TGPF, Tim Ya, ya. Gabungan Gabungan Pencari Fakta. Pencari Fakta. Kenapa begitu? Ya. Ya ini sekarang kan polisi sedang diuji, toh, Mas. Betul Polisi sekali. ini sudah Betul. trust polisi itu sudah turun ini, turun dengan kasus semacam ini kan banyak juga yang menyalahkan. Oh, ini polisi ini yang salah menembakkan gas air mata misalnya begitu. Nah, jadi kalau dari sisi hukum menurut saya lebih baik dibentuk TGPF untuk mengungkap, untuk menelusuri, menginvestigasi seluruh rangkaian kejadian hingga tuntas ya, dari mulai terjadinya korban itu, kemudian penyelesaiannya bagaimana, santunan yang mungkin harus diberikan bagaimana, siapa yang harus bertanggung jawab, lalu hukuman apa yang harus dilakukan kepada PSSI misalnya. Nah, itu harus lengkap itu dilakukan, tapi ini Oke. sarananya melalui TGPF. Jika TGPF. kita perhatikan ketentuan dari FIFA soal penggunaan gas air mata, Ya. apa yang dilakukan oleh petugas keamanan itu jelas melanggar aturan FIFA. Karena di Oke. dalam aturan FIFA itu ya soal pengamanan dan keamanan stadion yang biasa disebut dengan Stadium Safety and Security Regulation itu tertuang soal poin penggunaan gas air mata yang dilarang. Jadi di situ dijelaskan intinya bahwa gas air mata tidak boleh dipakai. Atau lebih lengkapnya lagi, senjata api atau gas pengendali massa, yaitu contohnya adalah gas air mata itu tidak boleh dibawa atau digunakan. Ini kalau di regulasi itu ada di pasal 19B yang tadi saya sebutkan itu. Nah, kalau membawa gas air mata ke dalam stadion saja tidak boleh, lalu apakah kita masih mau memperdebatkan dulu soal penggunaannya? Apalagi kok menyatakan telah sesuai prosedur. Lah prosedur yang mana? Orang membawa saja tidak boleh kok menggunakan prosedur. Nah, dalam hal ini bahkan banyak juga ya lembaga-lembaga non pemerintah ya, ada LBH dan seterusnya itu yang menduga bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan atau disebut dengan excessive use force melalui penggunaan gas air mata dan pengendalian massa yang tidak sesuai dengan prosedur itu menjadi penyebab banyaknya jatuh korban yang tadi Mas mencapai ratusan itu. Nah, saya kira kelalaian polisi ya dalam hal penggunaan gas air mata ini saya kira kok malah tambah tadi membuat rakyat itu merasa bahwa trust terhadap polisi itu turun. Dan itu mungkin juga menggenapi itu yang kita sebut dengan wajah bopeng polisi kita ini. Belum kelar soal Sambo, judi online, dugaan penimbunan BBM, soal narkoba, ya kan? Betul. Ini polisi dihadapkan pada masalah besar ini, Mas. Melakukan yang menurut saya tindakan yang tadi kalau kita dasarkan aturan loh ya, itu jelas tidak sesuai dengan ketentuan regulasi dari FIFA itu. Nah, apakah ini nanti bisa kita katakan ceroboh dan lalai ya dalam hal pengamanan sepak bola ini, maka ini perlu harus ada investigasi yang mendalam. Ya, kita lihat ya banyak korban itu kan sebenarnya tidak membuat kericuhan di situ ya. Tapi karena tertahan di stadion lantaran ditembakkan gas air mata itu. Nah, jadi maka panik ya Prof ya? Iya, panik kan di situ. Anak-anak apalagi dengan wanita itu ya panik sekali. Itu sebagian besar yang meninggal justru kan usia muda itu. Ya kita tahu sendiri kalau namanya supporter sepak bola itu rata-rata ya anak-anak SMA ya ke bawah itu kan banyak sekali. Kalau di Semarang di Jatidiri itu ya macam gitulah kita tahu sendiri.
Nah, maka maksud saya dalam hal pengelolaan stadion ini ya, mestinya memang harus banyak pintu yang siap kapanpun dibuka ketika memang kondisi itu darurat. Lawang mall saja loh Mas, dengan safety yang tinggi, itu kan Betul. kita lihat ya, mall-mall yang bagus itu kan Ya, ada pintu selatan, ada pintu utara, ada pintu timur, ada pintu barat, mungkin ada pintu apa lagi. Itu seluruh penjuru mata angin ada pintu-pintu keluar, di mana ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau darurat itu exit-nya itu jelas. Bagaimana ya, evakuasinya itu jelas. Nah macam ini kan bagaimana nih evakuasinya? Ya kan? Bahkan betul, kalau betul. berjejal sampai ribuan penonton begitu, mungkin perlu juga dipikirkan satu sisi, maksudnya di tribun sebelah selatan kan yang terkena Ya, kemarin yang kena itu kalau perlu dibikinkan 2 pintu gitu loh. Jadi oke. ini yang harus ada apa istilahnya itu safety yang tinggi ya untuk orang tempat berkerumun itu yang sangat besar itu. Nah untungnya ini kok ya tidak terjadi di JIS itu deh, di Jakarta International Stadion itu. Umpama terjadi di Ya, Jakarta, waduh ini, beda lagi ceritanya, Prof. wah itu sudah lain cerita itu. Nah, jadi Ya, menurut saya memang apalagi kalau kita lihat ini tiketnya, kalau ada tiket ya, kalau ada tiket berbayar misalnya ya, begitu, dan dalam hal ini pemerintah juga harus berani untuk dan panitia otomatis ya menanggung seluruh kerugian jiwa dan raga karena apa? Di situ terjadi kesalahan baik disengaja maupun yang lalai tadi. ya, Jadi kalau perlu mestinya ada asuransi jiwa gitu loh Mas ya. ya, Nah, kalau perlu kan begitu. Nah, berikutnya saya pikir saya menghimbau kepada pemerintah berani menghukum para pihak yang bersalah tadi. oke. Jadi proses hukum ya siapa saja yang terlibat termasuk polisi ya. Pemerintah harus memberikan sanksi kepada klub sepak bola yang telah terbukti melanggar ketentuan FIFA dan juga keamanan tadi. Ada Ya, terjadi pelanggaran hukum. Jadi misalnya untuk klub sepak bola ini PSSI ya lebih baik dilarang itu ya, kemudian bertanding untuk berapa lama, kalau perlu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, ini sebagai ya, ya, sanksi, karena ini betul. apapun tadi saya katakan ini juga akan terlibat tuh panitia atau dalam hal ini Ya, PSSI yang mengurusi soal hal ini ya. Nah dalam hal betul, ini betul. saya kira memang eh, di samping itu polisi harus lebih siap dan tegas lah ya dalam pengamanan. Menurut saya yang pertama harus dilakukan jika merasa kurang, lebih baik polisi itu meminta bantuan. Dari mana? Ya polisi bisa minta Polda yang lain di situ atau mungkin minta TNI untuk Betul. membantu, kan tidak ada salahnya itu. Iya, Lalu yang kedua, jangan spekulasi dengan jumlah penonton dalam satu stadion ini jumlahnya yang ribuan. Nah itu harus apa namanya, harus keamanan betul-betul safety-nya itu sangat tinggi. Lalu yang ketiga, patuhi ketentuan prosedur ya yang telah ditetapkan oleh FIFA, misalnya larangan membawa gas air mata dan termasuk oleh siapapun ya, termasuk iya, kepolisian. SOP itu betul. harus dijalani Jalankan ya, dengan baik, Mas. betul, Karena betul. ada ketentuan juga ketika misalnya ada kerawanan supporter itu kan merangsek dari awal itu sudah bisa di apa ya, ditengarai lah kira-kira nanti kalau misalnya kalah kan jadi apa. Itu kan hanya kemarin kan hanya Arema semua kan. Bukan Betul, ada dari betul. Persebaya karena Persebaya sudah mendapat skor juga tidak boleh nonton itu. Iya, 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 Seandainya betul. itu dua-duanya ada, wah itu memang harus ada treatment, misalnya di baris yang terdepan, ini juga aturan dari FIFA kalau nggak salah, itu Iya. harus diisi oleh petugas keamanan. Jadi tidak Oke. boleh penonton yang umum itu ada di barisan depan. Ya depan itu diisi petugas keamanan. Kalau perlu kelihatan, memang polisi ada di situ, tentara ada di situ, kan hebat aja. Iya, Jadi iya. yang atas mau turun mikir, gitu loh Mas. Itu Betul, kan betul. strategi juga. Kenapa nggak dilakukan itu? Iya, iya. Jangan pakai preman. Kalau menurut saya harus pakaian dinas gitu ya. Wah, itu kan namanya dinas itu kan sudah dalam tanda kutip sudah membuat down orang kan. Jangan preman, Betul. tapi pakaiannya dinas. Ya cukup membawa misalnya pentungan, tidak boleh bawa senjata Api api ya. atau senjata peluru tajam atau bagaimana, nggak Iya, boleh. Apalagi gas air mata itu. Cukup bawa betul. pentungan aja. Kalau pentungan boleh karena aparat kepolisian diberi hak untuk membawa pentungan. Kan Iya, itu. iya. Nah, jadi itu sebenarnya langkah-langkah ketika ada risiko tinggi itu bisa diperkirakan, maka
aparat ini memang tidak boleh lalai dan siap siaga untuk menjaga keamanan seluruh stadion itu ya secara sempurna atau secara lebih baik lah supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ngamuknya para supporter itu terhadap Iya, iya. ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai atau diraih oleh Terus. timnya. Saya kira itu Mas Oke. yang perlu saya Baik, sampaikan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua tentu turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kematian 127 orang akibat adanya tragedi kerusuhan yang terjadi di Malang, di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana di stadion tersebut semalam terjadi pertandingan sepak bola antara Arema Malang dengan Persebaya Surabaya yang ujungnya ricuh dan naudzubillah astagfirullahaladzim akhirnya terjadi kemalangan di kota Malang, yakni meninggalnya 127 orang yang dilaporkan oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta. Dari 127 itu ada 34 meninggal di tempat, sementara 93 orang lainnya itu meninggal dalam proses perawatan di rumah sakit. Dan ada 2 dari 127 orang yang meninggal tadi adalah anggota kepolisian. Kronologisnya disebutkan bahwa pertandingan sepak bola antara Arema dan Persebaya ini berujung dengan kekalahan Arema di kandang, yakni 2-3 atau 3-2. 3 untuk Persebaya dan 2 untuk Arema Malang, dan kekalahan itu mendorong supporter Arema Malang berhamburan turun ke area lapangan. Dan saat itulah terjadi peristiwa di mana bergerombolnya turunnya para supporter sepak bola pendukung Arema Malang ini disambut dengan peringatan gas air mata, dan akhirnya tembakan gas air mata tadi tidak juga diarahkan, tidak cukup ya diarahkan di lapangan, tapi juga ditembakkan ke arah sejumlah tribun-tribun di Stadion Kanjuruhan tadi. Saya lihat videonya sekilas tadi, luar biasa, dan Masya Allah ini tentu jadi keprihatinan kita bersama. Karena setelah saya coba cari informasi, ternyata sudah ada statuta atau aturan resmi dalam rangka untuk menjaga keamanan dan keselamatan sepak bola itu memang FIFA. Jadi Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA itu dalam ketentuan pasal 9 huruf A kalau nggak salah atau B itu memang melarang penggunaan gas air mata dalam rangka menjaga keamanan dan keselamatan pelaksanaan penyelenggaraan pertandingan sepak bola. Masuk di akal karena begini, kalau gas air mata itu digunakan dalam sebuah kerumunan massa indoor, ya itu tentu akan berdampak pada kualitas oksigen yang akan dihirup oleh orang-orang yang ada di dalamnya. Apalagi kalau kerumunan massa di dalam ruangan indoor itu besar, dan apalagi ditambah suasana kepanikan. Dan memang menurut Kapolda memang dalam rilisnya selain merilis 127 orang meninggal, di mana 34 meninggal di tempat dan 93 meninggal di dalam perawatan di rumah sakit, itu memang ada kepanikan yang terjadi sehingga saling desak-desak. Mungkin saja rinciannya ada yang terinjak-injak, tapi mayoritas memang meninggal karena oksigen ya, masalah oksigen, masalah pernafasan. Dan kita bisa bayangkan kalau di sebuah stadion yang sudah sesak saja tanpa ada gas air mata, itu sudah luar biasa membuat kita sulit untuk bernapas, apalagi di dalam konteks sebuah stadion yang dijejali massa, kemudian terjadi kerusuhan, ditambah ada tembakan gas air mata. Banyak pihak yang menyesalkan kenapa penindakan pola pengamanan di stadion ini oleh aparat kepolisian itu menggunakan tembakan gas air mata. Namun tadi saya juga baca ada statement dari Kapolda Irjen Pol Niko Afinta, dia juga menyatakan bahwa sebelum
menembakkan gas air mata, katanya kepolisian sudah menjalankan prosedur, misalnya ya tadi menghimbau untuk tidak turun dan seterusnya. Tapi saya kira apapun alasan dari Kapolda, faktanya aparat kepolisian menggunakan tembakan gas air mata. Itu fakta, tidak bisa diingkari baik oleh kepolisian sendiri maupun kita yang menyaksikan. Faktanya ada tembakan gas air mata, itu tidak bisa ditolak, tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yang kedua, mengenai apakah itu sesuai prosedur atau tidak, itu hal yang lain, dan itu juga masih belum bisa kita sepenuhnya percayai. Kenapa? Karena dalam situasi yang serba panik bisa saja ya penembakan tadi bukan mengikuti prosedur, tetapi karena kepanikan aparat juga sendiri ya yang merasa khawatir, bisa saja kemudian melakukan tindakan penembakan. Yang jelas, tapi ini semua harus diusut begitu, harus diusut, dan kita perlu juga mengetahui apa faktor utama yang menyebabkan kematian tadi. Kalau faktor utamanya adalah sesak dan nanti perlu dilakukan otopsi ya, bukan pemeriksaan medis lah, tidak harus sampai otopsi ya. Pemeriksaan medis, apakah faktor determinan yang menyebabkan kematian di 127 orang tadi? Apakah karena terinjak atau karena apa, dipukul atau karena apa? Atau tadi kalau mayoritas masalahnya ada pernafasan, sesak nafas, dan itu dipicu oleh bahan-bahan yang ada dalam kandungan gas air mata. Saya tadi baca-baca memang kandungan diantaranya ada arang, ada karbon dioksida, ada apa begitu, macam-macam lah yang memang efeknya kalau terhirup terlalu banyak ya bisa jadi efek sesak dan bisa sampai kepada menyebabkan kematian gitu. Nah, nanti perlu diteliti mayoritas itu kematian itu ditimbulkan oleh apa gitu. Dan kalau kematian tadi mayoritasnya karena masalah pernafasan, dan pernafasan tadi masalah utamanya faktor determinannya karena gas air mata yang ditembakkan aparat, maka ini semuanya berarti tanggung jawab dari aparat yang menembakkan gas air mata. Tinggal pertanyaan selanjutnya, apakah ya gas air mata tadi ditembakkan sesuai prosedur atau tidak. Nah, cuman pertanyaannya adalah demikian. Kalau memang dalam aturan FIFA dalam pengamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan peserta dilarang ya penggunaan gas air mata termasuk kembang api di ruangan stadion ya, di dalam stadion gitu. Berarti kesalahan prosedur itu bukan hanya pada saat menembakkan gas air mata tadi, tapi sejak polisi membawa gas air mata berarti itu sudah melanggar prosedur. Kenapa? Karena memang di dalam stadion tidak diperkenankan menggunakan gas air mata. Artinya sejak melakukan pengamanan dan menjaga keselamatan ya di area stadion sebagaimana statuta atau peraturan yang diterbitkan oleh Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA tadi, maka semestinya sejak awal kepolisian tidak membekali ya anggotanya dengan gas air mata. Nah, adanya gas air mata yang ditembakkan di stadion tadi mengkonfirmasi memang sejak awal kepolisian sudah dibekali dengan gas air mata. Berarti sejak awal ada niat ya kepolisian untuk mengesampingkan aturan dari FIFA di mana di dalam peraturan Federasi Sepak Bola Internasional dilarang ya menggunakan gas air mata dalam konteks melakukan pengamanan termasuk menjaga keselamatan peserta di stadion ya dalam gelaran sepak bola. Tadi saya baca sanksinya paling enggak ya ini 1 minggu dihentikan sementara pertandingan sepak bola. Kemudian kita tidak tahu sanksi selanjutnya bagi Arema Malang ini, karena ini juga akan berdampak, dan ini efek atau dampak terkait kerusuhan dan kematian 127 orang, saya kira 127 orang ini saya kira bukan hanya untuk Indonesia, ini berdampak ke isu internasional gitu, karena ini pertandingan sepak bola kan dipantau atau dilihat oleh masyarakat di dunia gitu. Kalau kita bicara tentang dolus unsur sengaja ya, bahwa aparat saya meyakini sengaja membawa gas air mata atau tembakan dengan peluru gas air mata. Jadi sengaja membawa tembak gas air mata itu sendiri sebenarnya sudah melanggar prosedur pengamanan stadion yang semestinya merujuk kepada peraturan FIFA tidak boleh menggunakan gas air mata. Jadi klarifikasi dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Niko Afinta yang menyatakan penembakan gas air mata itu sudah dilakukan secara prosedur, sebelumnya sudah ada peringatan. Nah, ini menjadi tidak relevan. Kenapa? Karena ketika membawa
senjata yang isinya gas air mata ke dalam suatu pengamanan pertandingan sepak bola yang di dalam standar pengamanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan sepak bola di stadion itu oleh FIFA diatur tidak boleh membawa atau menggunakan gas air mata, berarti ketika polisi atau anggota polisi dibekali dengan perlengkapan senjata gas air mata berarti sudah melakukan pelanggaran. Tinggal lihat pelanggaran itu dilakukan secara sengaja, dolus atau culpa. Kalau saja berarti dia tahu aturan FIFA tidak boleh pengamanan menggunakan gas air mata tapi tetap menggunakan atau dibekali gas air mata. Yang kedua, atau dia culpa, atau bisa saja ya polisi-polisi kita ini karena mungkin pendidikannya kurang, wawasannya kurang, atau kapoldanya jarang ya membaca-baca aturan FIFA, dia tahunya kan penyidikan pidana, tahunya dia menangani ujaran kebencian, menangani kasus ITE, menangani kasus menyebarkan hoax, menangani kasus misalkan kriminalisasi ajaran Islam ya, dakwah jihad. Nah, begitu kasus sepak bola dia kurang baca, bisa juga dia kurang baca bahwa peraturan FIFA itu tidak boleh menggunakan gas air mata sehingga dia lalai atau culpa. Kelalaian tadi menyebabkan dia membekali anggotanya dengan gas air mata, dan setelah dibekali ternyata anggotanya akhirnya juga lalai menembakkan gas air mata tadi, dan karena kelalaian penembakan gas air mata tadi terjadi asupan ya oksigen yang berkurang, dan nanti akan dibuktikan secara medis. Jadi apakah faktor determinan yang menyebabkan kematian itu karena faktor pernapasan yang dipicu dari kekurangan oksigen, yang kekurangan oksigen itu karena banyaknya asupan ya gas air mata di stadion yang saya lihat ditembakkan bukan hanya di area tengah stadion tapi juga ke tribun-tribun, memang iya begitu. Itu sendiri. Jadi Pak Kapolda tidak bisa hanya memberikan klarifikasi bahwa penembakan itu sudah dilakukan sesuai dengan prosedur ya, sudah ada himbauan tapi masa tetap brengsek kemudian ditembakkanlah gas air mata. Tidak bisa cukup segitu. Justru kita ya melihat adanya kesalahan prosedur itu sejak anggota dibekali tembakan gas air mata ya. Walaupun ya itu untuk jaga-jaga nanti digunakan atau tidak, tetap saja ketika sudah membekali berarti kan sudah melanggar prosedur. Kenapa? Karena prosedur pengamanan dan menjaga keselamatan sepak bola di ruang stadion itu sudah ada aturan dari FIFA tidak boleh menggunakan gas air mata. Nah, ini persoalannya apakah ini disengaja dibekali senjata tembakan peluru dan peluru gas air mata tadi, atau ini kelalaian karena nggak tahu aturan FIFA, jadi tetap saja dianggap ini menangani kasus demo. Dianggap ini persiapan menangani kasus demo sehingga dibawa gas air mata begitu. Ya, karena ini kasus demo khawatir nanti rucuh dibekali gas air mata. Padahal penanganan orang demo dengan penanganan orang yang ada di tribun, orang yang ada di stadion beda. Misalkan begini, kalau demonstrasi digunakan gas air mata ditembak. Pertama, orang tadi bisa lari keluar karena ruang demo itu ruang terbuka. Dia bisa menghindari gas tadi untuk mendapatkan udara yang lebih baik. Gitu. Yang kedua, gas yang ditembakkan tadi cepat menguap, mengurai. Kenapa? Karena ruangan terbuka. Nah, berbeda dengan di tribun pertama, orang yang ada di dalam stadion itu dia terjebak di dalam, tidak mungkin bisa cepat lari keluar. Apalagi dia harus melewati banyak orang yang lainnya. Kalau dia lari bisa jadi kemudian terdorong, terhalang yang lainnya, terjadi dorong-dorongan, akhirnya terinjak dan seterusnya begitu. Yang kedua, gas yang ditembakkan itu akan sulit untuk terurai, nggak kena angin, nggak cepat pergi. Kenapa? Gas itu akan berkumpul terus di stadion, dan itu menyebabkan masalah ya asupan oksigen bagi peserta penonton bola itu menjadi bermasalah gitu. Jadi nggak bisa dong kemudian dianggap semua digebiak oh ini masa demonstrasi bawa gas air mata, oh ini masa nonton bola bawa gas air mata juga. Padahal dalam konteks nonton bola di sebuah stadion sudah ada aturan leg spesialis. Ya tentu untuk aturan komunitas yang mengatur itu. Aturan komunitas apa? Komunitas persepak bola. Siapa otoritas tertinggi dalam komunitas sepak bola? Ya FIFA. Apa aturan FIFA terkait ya pengaturan penanganan pengamanan dan untuk menjaga keamanan dan keselamatan dalam nonton sepak bola? Ya tidak boleh menggunakan gas air mata. Ini udah ramai tadi di beberapa media dibicarakan. Tinggal nanti kita lihat nanti
apa alasan dari kepolisian kenapa membekali ya anggota mereka. Kalau saya tidak hanya fokus kenapa mereka menembakkan gas air mata. Kalau menembakkan gas air mata bisa saja itu sesuai prosedur, walaupun kita juga tidak bisa meyakini sesuai prosedur itu seperti apa. Yang tak sesuai prosedur itu seperti apa. Jangankan kasus sepak bola ini ya. Waktu nembak 6 laskar, 6 pengawal HRS yang meninggal 6 orang itu kan katanya juga sudah sesuai prosedur gitu. Apalagi hanya tembak gas air mata. Nah, kita jadi tidak terlalu percaya apakah sudah sesuai prosedur atau tidak, karena kita tidak tahu prosedurnya seperti apa dan bagaimana penggunaan prosedur tadi. Sangat subjektif, tergantung orang yang pegang senjata tadi. Ya, dia khawatir dikit langsung tembakkan kan bisa saja. Padahal kekhawatiran dia saja, dia merasa mungkin orang-orang mau ngeroyok dia dianggap sambo kan, dia ketakutan tiba-tiba nembakin saja. Nah, apakah seperti itu prosedurnya? Yang kedua, saya malah mau masuk pada soal kenapa dibawain senjata dibekali gas air mata itu. Kalau itu sudah bukan prosedur kesalahan, tapi pimpinan yang memerintahkan. Dalam hal ini siapa? Ya Kapolda. Dan kalau mau tarik lagi, Kapolrinya juga kenapa tidak kontrol? Ya. Ini kan pertandingan sepak bola kan bukan sekali dua kali gitu. Dan aturan FIFA juga bisa diakses oleh Kapolri, staf ahli Kapolri ya. Banyak orang pintar di institusi Polri. Kenapa tetap ya penanganan sepak bola tetap bawa ya gas air mata gitu. Andaikan ini contoh ya, kalau nggak ada gas air mata ya terjadi kerusuhan, bisa saja adalah yang mungkin ada yang ya mungkin yang arogan gitu, kemudian terjadi paling ya korbannya 1-2, habis itu yang lainnya takut dan yang lainnya bisa dibeku. Tetapi karena ditembak gas air mata kan semua panik, jadi korbannya masih bisa meluas gitu loh. Saya meyakini kalau gas air mata tadi tidak digunakan, korbannya tidak segitu banyaknya gitu. Tapi walaupun nanti kita lihat ya pemeriksaannya seperti apa gitu. Yang jelas institusi Polri harus bertanggung jawab. Apa yang menjadi dasar pengamanan dan penjagaan keselamatan ya supporter sepak bola yang nonton bola itu harus menggunakan dibekali ya anggota mereka aparat dengan tembakan gas air mata. Padahal FIFA sendiri sudah mengatur kalau di dalam tribun tak boleh ya kembang api, nggak boleh ya. Kemudian juga dari sisi penonton ya, dari sisi supporter tidak boleh bawa kembang api. Dari sisi aparat tidak boleh bawa gas air mata. Karena tadi dampaknya saya paham lah. Karena itu di ruangan tertutup kan dampaknya asupan oksigen menjadi sangat berkurang dan itu bisa menyebabkan kematian. Lagi pula kalau di dalam ruangan orang ada tembakan gas air mata nggak bisa lari gitu, terjebak di situ, terpaksa menghirup gas air mata tadi kan. Tadi kalau yang anak-anak kecil atau apa bisa jadi cepat ya, atau orang yang punya penyakit asma atau apalah. Yang jelas itu potensi meninggalnya menjadi lebih besar gitu loh. Tapi di sisi yang lain kita juga perlu koreksi gitu loh. Ini masalah bola sudah menyebabkan 127 orang meninggal. Itu jelas ini teror ini. Nah, giliran ada ulama kita ya tidak pernah menyebabkan satu orang pun meninggal, bahkan mereka itu justru berkhidmat untuk mendidik masyarakat, untuk membina umat. Dituduh teroris kan. Kayak Ustadz Anung Alhamad, Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Farid Okbah gitu kan. Mereka kan dituduh teroris, padahal nggak ada satupun korban. Nah sekarang ini ada 127 orang jadi korban. Apa kita mau sebut sepak bola teroris? Panitia teroris, polisi teroris? Kan nggak juga gitu. Paling kita nanti ya tadi bagaimana penanganan dilakukan kepolisian kok sampai menggunakan senjata gas air mata gitu loh. Bukan saja yang kita persoalkan kenapa ditembakkan, tapi kenapa dibekali gitu loh sampai di sana gitu. Nah di sini nanti saya belum dapat jawaban nih Kapolda klarifikasinya apa, dan bahkan Kapolri juga harus memberikan atensi khusus ini, harus bicara karena ini kasusnya bukan 1-2 nyawa, ini 127 nyawa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 127 nyawa ini. Dan bahkan ada anggota, jadi bukan hanya satu Joshua, ini ada 2 anggota polisi yang meninggal. Jadi kita juga heran kepada institusi Polri ya, belum selesai dengan masalah-masalah yang sudah ada, nambah lagi. Dan ini menjadikan institusi Polri semakin sulit untuk mendapatkan kepercayaan publik gitu loh. Di tengah kita berharap ada penjagaan keamanan dari institusi Polri agar
lebih baik pasca kasus KM50, pasca kasus Sambo gitu. Nah ini penanganannya juga masih, kan jadi kesannya masih tetap ya arogansi itu tetap ingin ditunjukkan oleh aparat. Jadi ketika menangani kerusuhan mereka ingin menunjukkan punya wewenang dengan menembakkan gas air mata. Kan pendekatannya begitu, nakut-nakutin terus ke rakyat. Tidak dalam pendekatan bagaimana caranya ya agar situasi tetap dikendalikan tanpa mengambil tindakan-tindakan yang represif termasuk menembakkan gas air mata tadi gitu. Dan menembakkan gas air mata itu sendiri ternyata ya terlepas sesuai atau sudah tidak sesuai prosedur itu merupakan pelanggaran karena di aturan FIFA sudah diatur tidak boleh ya dalam proses pengamanan dan menjaga keselamatan penonton itu kemudian digunakan gas air mata. Saya kira perlu dibentuk ini ya tim penyelidikan khusus ya untuk pertama mencari tahu sebab kematian yang paling utama, faktor determinannya apa ya, sebab kematiannya apa. Apakah karena terinjak atau karena yang paling utama masalah kekurangan asupan oksigen. Kalau masalah utamanya karena asupan oksigen walaupun ada faktor-faktor yang lain, berarti ini faktor utama penyebabnya adalah penembakan gas. Kedua, cek ya kenapa ditembakkan gas air mata, apa nggak ada sarana yang lain gitu ya. Yang ketiga yang paling penting adalah apa dasarnya pengamanan dan menjaga keselamatan penonton di dalam ruang stadion ya itu menggunakan persenjataan gas air mata. Kenapa anggota Polri dibekali gas air mata? Padahal sudah ada aturan dari FIFA di dalam stadion standar keselamatan dan pengamanannya tidak boleh menggunakan gas air mata. Nah ini coba 3 hal ini menjadi kajian utama. Di luar itu saya juga tetap berdoa mudah-mudahan supporter itu husnul khotimah karena bisa jadi banyak juga yang hanya dari korban terinjak-injak bukan yang maniak sekali tapi juga bagi yang sangat maniak bola ya ini juga menjadi refleksi buat kita itu harus berhati-hati dengan diri kita, jangan sampai kita mengorbankan apa yang ada pada diri kita untuk hal-hal yang sepele yang harusnya kalau kita berkorban ya untuk hal yang paling penting ini apa untuk agama kita, membela umat, membela bangsa dan negara, melawan kezaliman. Nah, kalau begitu kan kalaupun menemui ajal karena melawan kezaliman kan syahid. Jadi kalau begini hanya karena menjadi korban sepak bola kan sangat sayang sekali gitu. Terlepas kita mendoakan semoga semuanya husnul khotimah. Tapi ya namanya sesama muslim kita tetap harus memberi nasihat bagi yang muslim. Cobalah koreksi amal kita dengan tetap jadikan hukum syara sebagai panutan kita agar kita tetap dalam naungan ridha Allah dalam apapun kondisinya, baik sendiri maupun bareng-bareng, baik dalam kehidupan kita sampai juga kita ketika menghadap ajal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.